untuk bisa mengondisikan kantuk sebelum bertahap kepada kegiatan yang lain. Bayangkan kalau bangun tidur langsung berdiri, apalagi berlari, itu masalah. Kebakaran, tuh begitu naik, langsung nabrak tembok, kan? Dan sebagainya. Itu persoalan. Paham ya? Baik. 2. Antum kalau bangun seketika langsung sadar atau masih ngantuk? Jujur. Baik, masih ngantuk. Kantuk itu sebabnya ada di mana? Sebabnya ada di mana? Mata. Baik, sebabnya ada di mata. Ada bekas-bekas yang menghambat kita mata terbuka? Maka sunnah yang kedua, fajalasa satu yamsahun nauma an wajhihi biyadi. Sunnah kedua, setelah dia duduk dengan baik, nafas bisa diatur, dia bersihkan bekas-bekas ngantuk di matanya dengan bagian dari tangannya. Sunnah kedua, membersihkan bekas kantuknya dengan tangannya, menghilangkan sebab kantuknya dengan tangannya. Maaf ya, kelihatannya sederhana, tapi kalau antum praktekkan ada pahalanya lagi. Yang tertinggal karena tidak bisa mengulangi lagi. Baik, sekarang perhatikan. Dengan apa mengusapnya? Tangan itu mana? Yang ikhwan bisa tunjukkan saya tangan? Batasnya mana? Baik. Kalau ini apa? Ini apa? Jari. Baik. Ini apa? Punggung. Ini apa? Ini apa? Baik. Baik. Kalau tangannya mana? Semuanya. Baik. Di pas mau mengusap? Gitu. Masya Allah. Thank you. Ya. Kenapa? Sunnah Nabi. Masya Allah. Manusia. Lihat ini, lihat sini, lihat sini. Saya mau tunjukkan bahasa Quran dan hadis. 1. Biasanya kalau ada ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhah, spesifik dan jelas tuntunannya, maka Al-Quran dan hadis akan menunjuk bagian tangan langsung. Contoh, kalau disebut tangan, yad, itu dari ujung jari ini yang manis tengah sampai ke sini, ya, sampai menempel ke bahu. Ini disebut yad namanya, yadun, tangan. Ini disebut asabi', jari-jari ini, thumb, index finger, telunjuk, ya, jari manis sampai ke ujung. Ini jari, jemari. Ini disebut kaf namanya, telapak. Ini disebut rusghun namanya, pergelangan. Ini disebut sa'id namanya, siku. Sa'id, batas antara pergelangan ke siku. Ini mirfaq, jamannya marafiq, siku. Kenapa saya terangkan? Dalam Quran dan hadis, ketika antum beribadah, ibadahnya mahdhah, itu langsung disebutkan spesifik batasnya. Batasnya langsung. Contoh, wudu, antum ingin basuh tangan, Quran tidak menyebutkan yadnya, tapi menyebutkan batasnya. Quran surah ke-5 ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Hei orang-orang beriman, jika Anda ingin menyempurnakan salat, maka mulai dengan wudu. Caranya faghsilu wujuhakum, basuh wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu ketika disebut tangan disebutkan batasnya sampai siku. Jadi kalau Anda ingin basuh dalam wudu, maka kata Qurannya tangan sampai siku. Ila di situ ghayah, menunjuk kepada awal dan akhir. Makanya saya cenderung memilih menguatkan yang dibasuh dari sini ke sini, bukan dari sini ke sini. Jadi kalau antum buka keran, teman-teman yang ikhwan khususnya, bukan kerannya dibuka begini, antum begini wudunya. Bukan. Kalau saya cenderung untuk mengambil sisi kedalamannya, ambil airnya begini, baru tumpahkan ke sini, baru dibalikan sampai siku. Yang melebihkan itu untuk memastikan benar ini ya, kemudian bertambah cahaya kebaikannya. Tapi batasnya tetap siku. Ya, jadi kalaupun mau melebihkan tidak sampai ke sini. Ya, hanya melebihkan sedikit untuk memastikan seluruh sampai sikunya terbasuh. Biasa. Contoh, antum ingin bersedekap misalnya dalam salat. An-Nasai nomor hadis 886. Fa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Maka meletakkan tangan yang kanannya di kirinya. Ketika meletakkan ini kemudian, ini yang paling menarik, batasnya disebutkan. Satu kata Nabi, telapak yang kanan itu menutup punggung yang kiri, telapak. Kalau lihat, ini semua kena. Kalau telapak cuma sampai sini. Maka cara pertama, takbir, telapak yang kanan menutup punggung yang kiri, di sini. Ya, seperti ini. Satu. Yang kedua, boleh kata Nabi,
Pergelangan Rusghun ketemu pergelangan. Ini bertemu ini di sini. Ya. Batas disebutkan langsung. Lihat sini. Tapi maaf ya, tapi langsung, tidak diukur dulu. Allah. Ya. 3. Side itu ini, boleh sampai sini. Sampai sini. Tapi antum dilarang sampai sini, mirfaq. Dilarang. Bisa begini. Itu enggak boleh. Awas jangan Anda bersedekap seperti orang sombong, kata Nabi, seperti ini. Antum sedang kontrol proyek kan, Masya Allah. Oke? Baik, maka Anda salah kalau Anda salah seperti ini bermaksiat pada Nabi SAW. Sampai sini. Paham sampai sini? Tapi saat Anda diminta beribadah di luar pada aspek yang mahbah, diberikan antum keringanan dan fleksibilitas dalam menunaikannya. Contohnya, ketika mengusap Anda bagian mata untuk menghilangkan bekas kantuknya, Nabi tidak merinci apakah menggunakan jari, apakah menggunakan punggung, atau menggunakan telapak, atau ada yang menggunakan bagian dari saja begini. Paham? Kenapa tidak dirinci? Dengan 2 alasan. 1, karena tidak setiap orang bisa menggunakan bagian yang sama. 1. 2, karena Nabi sendiri nanti mengatakan, jika Anda bangun dari tidur, maka cucilah tangan Anda, karena Anda tidak tahu bagian mana dari bagian tangan itu yang mengerjakan hal yang tidak baik atau menyentuh yang kotor. Tayyib. Maka dari sini ketika orang bangun, lihat baik-baik, dia sudah paham dalam pergerakannya, dalam kesehariannya, bahkan saat tidurnya, umumnya saat dia menyentuh atau dalam tidurnya tidak merasa menyentuh bagian mana, itu biasanya bagian ini dengan bagian belakang. Maka ketika Anda bangun merasa bagian yang ini misalnya bermasalah, Anda bisa gunakan bagian yang lainnya. Maka Anda tidak harus membenturkan satu hadis dengan hadis yang lainnya. Nanti saya ajarkan ketika masuk pada hadis yang kedua. Jadi sunnah Nabinya memberikan gambaran saat duduk hilangkan bekas kantuk, tapi tidak merinci harus menggunakan yang mana yang harus kita kemudian gunakan itu. Paham? Baik. Kalau pakai yang kanan benar? Pakai yang kiri benar? Benar, karena kalimatnya menggunakan tangan. Tapi kalau boleh memilih antara kanan dengan kiri, mana yang digunakan? Kanan. Bahkan kadang-kadang dua-duanya bisa digunakan. Ya? Tapi kalau kanan bisa digunakan, itu lebih bagus. Jelas ya? Baik. Jadi ketika duduk, ngantuk sudah dihilangkan, maka kita terbantu dalam kesadaran untuk mengerjakan sunnah selanjutnya. Baik. Teruskan. Masih ada waktu? Bismillah. Teruskan dulu sebentar. Sudah berdoa belum? Belum. Kita baru duduk, kemudian mengusap bekas ngantuknya. Ingat, itu amalannya apa? Ada pahalanya? Maka tolong, kalau kemarin pernah terjatuh, maka malam ini ambil lagi. Ya, karena itu bagian yang sangat penting untuk kehidupan kita. Teruskan. Thumma qara'al ashral khawatim min surati Ali Imran. Thumma qara'a ashral khawatim min surati Ali Imran. Kemudian membacakan 10 ayat dari akhir surah Ali Imran. 10 ayat. Saya ulang. Baca 10 ayat dari akhir surah Ali Imran. Lihat sini, perhatikan. Kalau ada bahasa ashrun, itu artinya tidak mutlak 10-nya. Bisa bilangan yang mendekati 10. Bisa. Tapi tidak kurang dari 10. Bilangan yang mendekati 10, tapi tidak kurang dari 10. Berapa contohnya? 11. 11 dekat dengan 10. Lihat baik-baik ya. Fokus baik-baik. Lihat sini. Kalau ada kata ashrun, itu diterjemahkan dengan 10. Tapi secara bahasa tidak harus menunjuk 10. Bisa pada jumlah bilangan yang bilangannya dekat dengan 10 tapi tidak kurang dari 10. Bilangan apa yang dekat dengan 10 tapi tidak kurang dari 10? 11. 12 dekat? Dekat. Kurang dari 10? Tidak. Maka kalau disebutkan ashrun, bisa 10 pas, bisa 11, bisa juga 12. Sama dengan begini, arba'in. Arba'in itu 40. Tapi bisa juga mencakup bukan pas 40, bisa angka yang dekat dengan 40 tapi tidak sampai 40. 41 dekat dengan 40? 42? Anda buka hadis arba'in Imam An-Nawawi, berapa jumlahnya? 42.
tulisannya arba'in tapi jumlahnya 42. Anda bertanya, Ustaz bagaimana yang tertulisnya arba'in tapi kok jumlahnya 42? Maka dijawab, 40 arba'in itu tidak hanya mencakup jumlah pas 40, tapi jumlah yang dekat dengan itu tapi lebih daripada itu. Kenapa saya sampaikan ini? Dalam bahasa hadisnya ashrun disebutkan jumlah 10, tapi hitungannya dimulai dari ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil. Sekarang lihat, kalau hitungan dimulai dari 190, Ali Imran 200 ayat, maka ketika Anda hitung 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200. Berapa ayat? 11 ayat. Paham ya? Jika nanti ada yang mempersoalkan ini hadisnya nggak benar nih, kenapa 10 tapi jumlahnya 11, maka Anda bisa memberikan argumentasi. Paham? Baik. Baik, saya ulang. Fokus. 1. Saya katakan sunnah yang ketiga ini itu pahalanya lebih banyak daripada sunnah pertama dan kedua. Kenapa? Anda kehilangan sunnah yang ini ruginya banyak. Karena bacaan Al-Quran setiap hurufnya itu berpahala lagi. Satu hurufnya berapa? 10 kebaikan. Dalilnya At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang bisa membaca satu huruf dari kitabullah, dia mendapatkan setiap hurufnya 10 kebaikan. Pertanyaan saya, 11 ayat tadi dari ayat 190 sampai ayat 200, pertanyaan saya berapa jumlah hurufnya? Baik. Maka kalau Anda kehilangan jumlah ini, maka Anda kehilangan pahala yang cukup melimpah. Baik, dari sini saya ingin bangun komitmen dulu. Saya tidak suka saya menyampaikan satu ajaran tapi kita tidak mengamalkannya. Saya ingin bangun komitmen dulu. Siap mengamalkan setiap sunnahnya? Saya ulang, siap mengamalkan setiap sunnahnya? Baik, saya cukupkan dulu sampai sini. Kita buat perjanjian. Ada berapa sunnah kita ambil? 1 apa? 2? 3? Baik, siap mengamalkan? Alhamdulillah. Saya tugaskan antum untuk mengamalkan 3 sunnah hadis ini, dan amalan ini menjadi kunci pertemuan kita di berikutnya. Ya, duduk tidak ada masalah, usap bekas kantuk tidak ada masalah. Saya berikan tugas pada antum sekarang untuk menghafalkan 11 ayat dari ayat 190 sampai ayat 200 surah Al-Imran. Dan itu kunci untuk memasuki masjid ini lagi dalam pertemuan kita berikutnya. Antum belum hafal, tunggu di luar. Saya serius. Dan saya bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga seluruhnya diberi kemudahan untuk mengamalkannya. Tapi perjanjian ini berlaku untuk kita. Belum hafal, tunggu di luar. Okay?